Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas XRP ya, atau Ripple Coin. Bagaimana kabar kalian, Ripple Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Ripple ada kenaikan 3% dan harga saat ini Rp5.500, teman-teman. Untuk peringkat XRP masih berada di peringkat ke-6 dan kita langsung bahas mengenai berita XRP. Tapi sebelum bahas, kita pantau dulu ya untuk global crypto market cap hari ini naik 3,33%. Untuk BTC di angka 268.800, Ethereum 20.600 dan BNB 4,3 juta rupiah, teman-teman. Oke, kita langsung menuju di berita pertama. Jadi Ripple memindahkan 100 juta XRP, while Shuffle 479 juta token dalam 2 jam ya, teman-teman ya. Jadi paus XRP ini telah melanjutkan aktivitas karena komunitas menyaksikan konsentrasi transaksi paus dalam 24 jam terakhir, menghasilkan pergerakan lebih dari 479 juta token XRP dalam 2 jam. Dengan Ripple menyumbang 100 juta token, transaksi terjadi awal kampanye. Pemulihan harga XRP baru-baru ini membuat aset merebut kembali zona $0,35. Jadi transaksi paus pertama yang melibatkan 100 juta XRP 34 juta dolar dilakukan oleh Ripple 13 jam yang lalu. Seperti yang diungkapkan oleh Wellart, Ripple mentransfer token ke alamat yang tidak diketahui yang sejauh ini telah mengirim 33,5 juta token ke dompet yang lain yang tidak dikenal. Transaksi terbaru adalah arus masuk pertama yang dicatat alamat tersebut tahun ini setelah menerima 100 juta XRP dari Ripple pada hari Natal. Pergerakan dana baru-baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian paus yang melibatkan Ripple akhir-akhir ini, teman-teman. Dan Desember lalu, perusahaan mengirim 100 juta XRP ke dua dompet tak dikenal pada dua kesempatan yang berbeda, setelah memindahkan 100 juta token dalam satu transaksi pada bulan sebelumnya. Hampir 1 jam setelah transaksi Ripple, pergerakan besar-besar sebesar 214 XRP atau 73 juta dolar di sini antara dua dompet tak dikenal terjadi di jam 23.04 UTC. Ini adalah transaksi XRP tunggal sebesar 24 jam terakhir ya. Sementara kedua dompet tetap diketahui dan dompet penerima sejauh ini telah mentransfer semua token ke Bitstamp, Bitso dan Independent Reserve. Kemudian menyisakan saldo 100 XRP, teman-teman. Kemudian transaksi Well berikutnya yang diindeks oleh Wellart melibatkan dompet penerima. Jadi transaksi sebelumnya dapat mentransfer 12,3 juta dolar dan 214 juta token yang diterima sebelumnya ke alamat Bitstamp kemarin. Hampir 2 menit kemudian, dompet mengirimkan 70 juta XRP atau sekitar 23 juta dolar ke alamat Bitstamp yang sama dalam dua transaksi yang tidak merata. Transaksi pertama melibatkan 30 juta atau sekitar 10,2 juta dolar pada 2122, sedangkan pergerakan kedua melihat transfer 40 juta XRP 13,7 juta dolar pada 2123. Jadi transaksi paus terbaru dalam 24 jam terakhir adalah pergerakan internal antara dua dompet Bitsto dan transaksi yang terjadi kemarin 2130 UTC melibatkan transfer 59,4 juta XRP. Dari satu dompet Bitsto ke dompet lainnya, semua transaksi ini berjumlah 479 juta token XRP. Sementara itu, XRP berada di jalur yang tepat untuk mencetak candle kemenangan selama 4 hari berturut-turut, dan aset baru-baru ini memulai kampanye pemulihan yang membuatnya melampaui zona $0,35 sebelum menghadapi penolakan. XRP saat ini diperdagangkan di $0,3, naik 2,60% dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Kemudian mengenai XRP ini memulai 2023 dengan arus masuk 3 juta dolar di minggu pertama, melawan tren pasar secara keseluruhan ya, teman-teman ya. Jadi XRP melihat aliran masuk 3 juta dolar dalam seminggu terakhir, melawan sentimen negatif investor secara keseluruhan pada aset digital per laporan aliran dana mingguan CoinShare yang dibagikan di Twitter. Ini mewakili peningkatan 9% dalam aset XRP yang dikelola. Menurut CoinShare, investor melihat semakin jelasnya kasus komisi sekuritas di bursa Amerika Serikat melawan Ripple sebagai hal positif untuk XRP.
Jadi sebagai perbandingan, Bitcoin dan Ethereum yang duduk di puncak pasar kripto dalam peringkat kapitalisasi pasar melihat arus keluar masing-masing. Dan 3 juta dolar itu menandai minggu ketiga berturut-turut dari arus keluar untuk Bitcoin dan minggu ke-8 berturut-turut untuk Ethereum. Seperti yang sering dilaporkan, kasus SEC melawan Ripple hampir berakhir ya karena kedua belah pihak telah berjuang dalam pertempuran hukum yang panjang selama lebih dari 2 tahun. Khususnya pengadilan mengharapkan kedua belah pihak untuk mengajukan tanggapan atas mosi omnibus yang diajukan pada 22 Desember untuk menyegel materi yang terkait dengan mosi ringkasan putusan hari ini. Dan perlu disebutkan teman-teman bahwa setelah keruntuhan FTX, beberapa pakar telah melubangi fokus SEC pada Ripple dan kegagalannya untuk mengendus aktivitas penipuan di FTX. Kemudian mencegah keruntuhan kritis di sektor yang diperjuangkan begitu keras oleh polisi ya. Sebuah artikel baru-baru ini dari Roslyn Layton dan The Forbes yang telah menerima dukungan besar dari komunitas mengecam SEC karena kebijakan regulasi yang gagal dan destruktif dengan penegakan. Khususnya laporan terbaru dari CoinShare menambahkan rangkaian narasi bullish XRP yang muncul. Ingatlah ya teman-teman bahwa sentimen Fed memilihnya sebagai crypto pick of the month. Selain itu, Egra Crypto yang memperkirakan tanggal XRP mulai bull run di kuartal 3 tahun ini. Perlu dicatat bahwa kemenangan Ripple dalam kasus SEC dapat membuat harga XRP menjadi parabola. Dan XRP ini diperdagangkan di titik 0,35 dolar pada waktu pers, naik 1,52% dalam 7 hari terakhir dengan kapitalisasi pasar 17,7 miliar dolar, kripto terbesar ke-6 hal ini. Kemudian untuk mantan presiden FTX di sini Amerika Serikat yang mengisyaratkan pengungkapan info orang dalam di masa depan. Jadi meskipun dia tetap tidak jelas, Brett Harrison mengatakan dia akan mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang keruntuhan FTX ya. Mantan presiden FTX Amerika Serikat turun ke Twitter dan mempertanyakan motif dibalik startup teknologi kontemporer yang bersifat pribadi untuk jangka waktu yang lama daripada mencari pendanaan publik, lebih memilih untuk mengumpulkan dana dengan mengeluarkan token. Dan tetap samar-samar di sini karena posisi prestisiusnya sebelumnya dari mana ia mengundurkan diri pada bulan September tahun lalu. Sementara FTX tampaknya masih menjadi pembangkit tenaga listrik industri kripto ya. Dan ia segera diserang oleh anggota komunitas yang menanyakan info apapun tentang ledakan bursa. Jadi Brett Harrison ini muncul di akun Twitter lagi ya teman-teman ya. Kemudian ada kerjasama ya dengan pihak berwenang tidak dikonfirmasi. Jadi Harrison ini memberikan tanggapan samar lainnya terhadap tanggapan yang lebih keras terhadap jabatannya. Ketika ditanya mengapa dia tidak dipenjara, mantan presiden FTX Amerika Serikat juga memilih untuk tetap bungkam ya pada dasarnya, mengatakan kepada detektif yang ingin tahu untuk mencari tahu sendiri. Dia juga ditanya apakah dia bekerja sama dengan pihak berwenang yang menyelidiki keruntuhan FTX. Maklum tidak ada jawaban yang ditawarkannya. Karena kerjasama antara individu dan lembaga pemerintah cenderung tertutup ya, sampai yang terakhir memutuskan sebaliknya. Kemudian Horizon belum menjadi bagian dari uji coba FTX ya yang sedang berlangsung dan belum ada tuduhan yang dilontarkan terhadapnya oleh badan pengawas manapun. Sejak mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden FTX, dia mencari pendanaan untuk startup kripto miliknya sendiri. Jadi saya telah berada di industri dengan tujuan menghilangkan hambatan teknologi untuk partisipasi penuh dan pematangan pasar kripto global, baik terpusat maupun terdesentralisasi. Lalu untuk saat ini, Horizon dilaporkan mencari 6 juta dolar ya untuk pendanaan modal Ventura dan menilai startupnya sebesar 60 juta dolar menurut The Information. Fakta bahwa Horizon meninggalkan FTX US Amerika Serikat di sini dengan tangan bersih mungkin memang meyakinkan investor ya bahwa dia berada di bursa dengan niat tulus untuk berusaha memanfaatkan keahliannya dengan susah payah jika masalahnya ada kemungkinan pendanaan akan diamankan terlepas dari bear market saat ini. Sementara itu kesengsaraan hukum FTX juga berlangsung dengan kemungkinan penyitaan aset Robinhood di kendali Mbak Maverick ya dan banyak lagi. Dengan tanggal uji coba SBF yang ditetapkan pada 2 Oktober, informasi apapun yang mungkin dimiliki Brett Harrison mengenai runtuhnya FTX pasti akan diperhatikan ya oleh penyelidik Amerika Serikat. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan dari XRP ya. Buat teman semua yang belum subscribe silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.